wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika baik. Nah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu ya di dalam hati. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Bagus sekali jika hadir semua. Nah, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Di sini ada yang tahu tidak siapa yang menanam padi di sawah? Iya benar, petani. Lalu ada yang tahu tidak siapa yang menangkap ikan di laut? Iya benar sekali, nelayan. Jadi kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Tentang apa? Pekerjaan? Iya benar sekali. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya dengan judul jenis-jenis pekerjaan dan nada menggunakan lagu Kampung dan Jauh di Mata. Ayo kita sekarang bernyanyi ya. Jenis-jenis pekerjaan, baik barang dan juga jasa. Petani, peternak, dan nelayan, mereka menjual barang. Polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, dan juga bidan, mereka tawarkan jasa. Nah itu ya lagunya anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Siti. Halo adik-adik. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, Ibu punya satu teks bacaan nih buat kalian. Judulnya yaitu Tempat Hidup Tanaman Teh. Nah, coba kalian baca dan pahami apa sih isi dari teks bacaan tersebut. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah? Jadi, teks tersebut berisi mengenai tempat atau lahan yang digunakan untuk menanam tanaman teh. Nah, tanaman teh itu dapat hidup di daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tanaman teh juga dapat tumbuh dengan baik di daerah yang memiliki suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Nah, jadi begitu anak-anak. Coba sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian. Kalian tahu gak sih bagaimana proses pembuatan teh itu? Nah, jadi proses pembuatan teh itu mulai dari penanaman teh, pemetikan teh, penggilingan teh, hingga pengemasan teh. Nah, dalam proses pembuatan teh juga melibatkan berbagai pekerjaan. Coba, siapa yang dapat menyebutkan pekerjaan apa saja sih yang terdapat dalam proses pembuatan teh itu? Jadi, dalam proses pembuatan teh itu ada berbagai pekerjaan, mulai dari penanam dan pemetik teh atau kita sebut sebagai petani teh. Lalu ada pengemas teh dan juga ada penggiling teh. Nah, selain pekerjaan yang terdapat dalam proses pembuatan teh, masih banyak lagi loh pekerjaan lainnya. Coba siapa yang dapat menyebutkan pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah? Iya, bagus. Ada pedagang, ada guru, ada tukang bersih-bersih, dan lainnya. Lalu di lingkungan sekitar kita juga ada dokter, ada polisi, ada pengusaha, ada petani, ada pedagang, dan masih banyak lagi. Nah, agar lebih jelas akan dijelaskan oleh Ibu Anin ya.
Jadi anak-anak, jenis pekerjaan itu terbagi kepada dua. Satu, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang diantaranya ada satu, petani. Petani adalah orang yang bekerja di lahan pertanian untuk menumbuhkan dan menanam tanaman. Dua, peternak. Peternak adalah orang yang bekerja membudidayakan hewan ternak. Tiga, nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja mencari ikan di laut menggunakan alat jala. Empat, percetakan. Percetakan adalah sebuah proses industri untuk menghasilkan tulisan dan gambar menggunakan mesin cetak. Lima, pengrajin. Pengrajin adalah orang yang bekerja untuk membuat dan menghasilkan barang kerajinan. 6. Penjahit. Penjahit adalah orang yang bekerja menjahit pakaian seperti baju dan celana. 7. Industri. Industri adalah sebuah pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. 1. Supir. Supir adalah orang yang bekerja untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya. 2. Dokter. Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan untuk merawat orang yang sakit. 3. Guru. Guru adalah orang yang bekerja untuk mendidik, mengajarkan, membimbing siswa di sekolah. 4. Wartawan. Wartawan adalah orang yang bekerja untuk mencari dan membuat berita. 5. Arsitek. Arsitek adalah orang yang merancang pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang tadi telah dilakukan oleh Ibu Siti dan Ibu Anin mengenai jenis-jenis pekerjaan. Di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng ya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah dongeng. Dongeng ini berjudul Taman Bermain yang Hilang. Nah, kalian bisa membacanya di buku tema 4 halaman 6 sampai dengan halaman 7. Nah, sekarang Ibu persilakan untuk kalian membaca cerita tersebut terlebih dahulu. Jika di tempat kalian tidak memiliki buku paket, kalian bisa melihatnya di YouTube ya. Nah, kalian pasti sudah selesai kan untuk membaca atau melihat cerita mengenai taman bermain yang hilang. Sekarang Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, pertanyaan pertama adalah apa isi dari cerita taman bermain yang hilang tadi? Nah, untuk jawabannya bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa saja yang menjadi tokoh dalam cerita taman bermain yang hilang? Coba dituliskan. Dan yang untuk nomor 3, apa yang dilakukan oleh manusia dalam cerita taman bermain yang hilang? Lanjut, untuk nomor 4, pertanyaannya adalah apa pesan atau amanat dari cerita taman bermain yang hilang tadi? Nah, sekarang jika kalian sudah selesai untuk menuliskan jawabannya, di sini Ibu akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian mengenai unsur-unsur dalam sebuah dongeng. Nah, yang dalam sebuah dongeng itu, di sini Ibu akan memperkenalkan 3 dulu. Yang pertama ada tokoh, yang kedua ada latar, dan yang ketiga ada amanat. Tokoh adalah pemeran yang ada dalam cerita tersebut. Kalau misalnya dalam cerita Taman Bermain yang Hilang, Kupi dan Ayah Kupi. Nah, yang kedua adalah latar. Nah, di sini ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, latar tempat di sini adalah di hutan bakau dan di pesisir pantai. Untuk latar waktunya sendiri adalah malam hari. Dan yang ketiga adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat cerita. Nah, dalam cerita ini amanatnya adalah kita harus menjaga lingkungan agar kita tidak mengganggu kehidupan makhluk hidup yang lain. Mungkin sekian dari Ibu. Semoga kalian tetap bersemangat. Jangan lupa tetap menerapkan 3M ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kalian juga harus mengetahui mengenai manfaat
manfaat tumbuhan bakau dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya tumbuhan-tumbuhan penjaga di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan suatu teks bacaan mengenai manfaat tanaman bakau dalam menjaga atau melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Kita baca teksnya bersama-sama ya. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang pertama, adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dari limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Pelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang keenam, mengurangi bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu punya oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya yang pertama, kalian melakukan wawancara kepada anggota keluarga kalian dan tetangga di sekitar rumah. Apa sih yang diwawancara? Nah, yang diwawancara itu mengenai pekerjaannya. Nah, untuk petunjuknya sudah ada di tabel yang sudah Ibu siapkan ya. Nah, yang kedua, kalian mengisi beberapa pertanyaan mengenai teks bacaan Taman Bermain yang Hilang. Nah, teks bacaannya kan tadi sudah dibahas sama Ibu Guru sebelumnya. Nah, kalian tinggal mengisi pertanyaannya berdasarkan teks yang sudah disiapkan. Kemudian, kalian juga diminta untuk menggambar seorang tokoh. Nah, kemudian tokoh yang kalian gambar cari di internet apakah ada. Nah, jika ada, kalian minta kepada orang tua kalian untuk memberikan pendapat mengenai gambar yang kalian buat. Nah, untuk yang tugas terakhir, nah kalian mengisi juga beberapa pertanyaan mengenai teks manfaat bakau. Nah, ada juga kalian menganalisis lingkungan sekitar kalian cari sumber daya alam dan bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tersebut. Nah, tabelnya sudah Ibu sediakan juga ya. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Seru ya? Ada yang masih belum paham? Ada yang masih ingin ditanyakan? Paham semuanya? Pinter! Nah, jadi pembelajaran hari ini itu tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, pekerjaan yang menghasilkan barang diantaranya ada nelayan, petani, industri, peternak, penjahit, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa diantaranya ada supir, dokter, guru, arsitek, wartawan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, Ibu harap mulai ke depannya kalian semua bisa mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan isi pikiran yang kalian mungkin ingin sampaikan ke teman-temannya ya. Mulai berani menjawab, mulai berani bertanya, mulai mengungkapkan ide-ide kalian gitu ya. Bisa? Pinter. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Silahkan masukkan alat tulis ke dalam tas. Dan silakan pimpin doa untuk ketua kelasnya ya. Pimpin doa dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.